Selamat datang di podcast Tanah Impian. Ini kali kedua nih gue bikin podcast. Yang pertama kan rumput rumah gue lebih bagus daripada rumput tetangga. Nah yang kedua gue ngambil judul Ayo Bunuh Diri Massal. Nah lu mungkin pada lihat judulnya serem banget ya. Enggak sih, sebetulnya gue nggak ngajak lu benar-benar untuk bunuh diri, tapi lu harus mencermati bagaimana kita secara tidak sadar diajak bunuh diri. Nah ini nih, kadang-kadang kan kita nggak sadar kalau kita ikut ceramah-ceramah agama nih. Si pemuka agamanya sering ngomong, yang gue ikutin ya, hidup itu setelah kematian, hidup yang kekal, yang bagus, macam-macam lah, janjinya macam-macam, janji surga, janji neraka, dan macam-macam. Di samping itu mereka selalu berkata bahwa umur itu ngikutin umur yang ya gue bilang pencipta agamanya lah gitu. Nah kebetulan yang proklamirin itu agama umurnya sekian, gue nggak sebutin. Selalu si penceramah ini, si pemuka agama selalu nyamain kalau umur kita sudah lebih dari itu berarti itu bonus. Kelihatannya sepele ya, kalau menurut gue nggak sepele. Karena belakangan gue setiap ketemu orang-orang yang umurnya udah menjelang sama dengan yang gue sebut tadi, selalu bilang, wah umur gue tinggal sedikit lagi. Itu artinya apa? Artinya dia sendiri sudah menentukan hidupnya, sudah mensugesti dirinya untuk cepat, gitu loh. Padahal kan bukan itu. Ya kita tahu, sama-sama tahu bahwa umur itu yang nentuin Tuhan. Tetapi lo percaya boleh gak percaya, lo bisa bikin sugesti diri lo sehat, lo bisa bikin diri sakitan, atau apapun yang lo mau dari sugesti. Nah kalau lo sudah sugesti sendiri diri lo akan mati pada tahun sekian, otomatis pada tahun sekian, paling tidak kalau lo gak mati, tubuh lo lemah semua. Terus lo nyusahin orang, ya kan? Nah ini yang gue bilang, kenapa gue pakai judul Ayo Bunuh Diri Massal. Karena ini kita gak sadar. Nah gue pernah nulis ini dengan judul Waspada Genosida Diri Sendiri. Sama aja sih sebetulnya isinya. Cuman mungkin di sana lebih gue jabarin, lebih ada ilmiahnya lah gitu. Nah gue cuma mau bilang sama lo bahwa sugesti itu sangat kuat buat setiap orang. Ketika lo mau ujian SMA nih, lo sugesti diri lo habis-habisan, tapi juga lo belajar. Dan belajar juga tekun, lo akan dapat lebih gitu. Tapi juga sebaliknya, lo belum ujian, lo udah bilang lo gak bisa, ya kan? Walaupun lo belajar mati-matian siang malam, nah pagar yang lo bilang gak bisa itu akan benar-benar memagarin lo sampai lo gak bisa. Persis juga kalau lo membatasi umur lo sendiri, gitu loh. Nah inilah yang gue prihatin ya. Orang ceramah-ceramah kayak gitu didiemin aja. Padahal kan banyak ahli-ahli psikolog yang ngerti sebetulnya mau dibawa kemana tuh, ya kan? Gitu loh. Nah kita coba deh pikirin sama-sama. Yang penceramah-penceramahnya harus, ya gak boleh lah masa ceramah ngajak bunuh diri. Memang dia gak bilang bunuh diri, tapi dengan sugesti itu justru dia lebih bahaya, ya kan? Lebih bahaya daripada COVID. Kalau COVID jelas-jelas dia senjata biologi. Nah kalau ini
Ini senjata psikologi namanya. Nah, kalau COVID jelas ada masa dia bisa diketahui akan berkembang atau tidak, ya kan? Kalau ini masa berkembangnya susah diketahui. Tiba-tiba semua orang di Indonesia sepakat mati pada tahun yang sama, secara nggak sadar, di bawah sadar, gitu loh. Karena otak kirinya udah dimakan. Nah, karena gitu, makanya kita bareng-bareng nih, lihat, kita perhatiin, kita tongkrongin semuanya, kita telah, kita berpikir 2 kali. Kalau dengar ceramah-ceramah seperti itu, lo anggap aja bohong. Masa umur ada bonus? Ya kan? Yang tahu Tuhan. Nggak ada lagi yang tahu selain Tuhan. Terus lo bikin bonus. Nah, ini sebetulnya ini konspirasi juga untuk menghajar orang-orang kita mati muda. Lo tahu nggak? Di luar negeri sana, ya kan? Itu umur-umur 60 ke atas tuh lagi hebat-hebatnya. Nah, di sini dibatasin tuh umur. Ya nggak? Supaya apa? Supaya nggak ada yang hebat. Kalau nggak ada yang hebat, ya mereka gampang bohong-bohongin kita. Gitu. Ya mungkin lu anggap lu lucon. Bisa aja lu anggap lu lucon. Tapi kalau lu pikirin 2 kali, lu akan tahu maknanya apa yang gua ngomong. Gitu. Jadi mereka itu nyerang kita dari segala penjuru. Dari ngobok-ngobok pola pikir, ngobok-ngobok pola makan. Nah, sekarang ada nih senjata psikologi yang ampuh. Gitu loh. Dengan mereka mereka cover atau mereka kasih baju dalam sebuah kepercayaan, ya kan? Akhirnya orang-orang percaya, dan akhirnya orang siap-siap benar tuh, gitu loh. Jadi coba deh kita sama-sama berpikir untuk bangun bangsa ini. Jangan terkungkung oleh nilai-nilai atau sugesti-sugesti dari bangsa lain. Nah, bangsanya yang sugesti kita itu justru pengen umurnya panjang-panjang kayak orang Indonesia dulu, kayak orang Nusantara dulu. Gitu. Ya kalau baca sejarah tuh orang-orang Nusantara umurnya gila-gilaan. Nah, tapi kalau umurnya panjang-panjang, terus kemampuannya tambah hebat ketika umurnya mulai di atas 60 lah katakan. Apa yang terjadi? Mereka nggak bisa rampok kita. Gitu loh. Nah, makanya gue juga bilang, waspada genosida diri sendiri. Artinya, lo juga jangan terpengaruh begitu lihat, oh iya bener juga nih. Nah, lo siap-siap deh tuh. Lo ngantri deh tuh untuk mati. Ya kan? Jangan gitu. Jadi kita harus punya harapan yang besar, yang panjang, yang hebat-hebat lah. Ya Soekarno juga bilang kan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Artinya apa? Itu kita harus penuh harapan. Gitu. Jangan belum-belum udah patah semangat dulu di tengah jalan. Coba kalau misalnya filosofi itu dipakai sama yang punya Kentucky, nggak berhasil. Dia berhasil umur udah di atas 60, ya kan? Nah, jadi lo ingat-ingat tuh, gantungkan cita-cita setinggi langit, ya kan? Semoga panjang umur, sehat, bahagia. Nah, kalau udah bahagia, apalagi yang lo cari? Hidup di dunia ini yang dicari puncaknya hanya kebahagiaan. Kalau lo udah bahagia, ya nikmatin deh bahagiaan itu.
Begitu ceritanya. Oke deh, Sobat Tanah Impian, sampai sini dulu. Besok-besok gue berpodcast Ria lagi dengan judul dan tema yang beda. Oke, ciao ciao.